Puluhan mama warga di Desa Mandailing, Natal, Sumatera Utara berebut naik truk yang membawa ke lokasi vaksinasi massal. Warga antusias mengikuti vaksin sehingga sentra vaksinasi massal membludak. Inilah antusiasme emak-emak yang tinggal di pelosok desa Sigalapang Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ketika akan dibawa ke lokasi vaksinasi massal Rabu pagi. Mereka berebut naik truk, bahkan ada yang rela duduk di lantai truk agar bisa menuju lokasi vaksinasi massal yang berjarak belasan kilometer. Puluhan warga desa ini divaksinasi dosis pertama di Polres Mandailing, Natal. Naik apalah kendaraan kepala desa, pakai angkutan, iya dikumpul dulu. Maksud berapa nih Kak? Satu, Maksud pertama. iya. Kemarin kenapa nggak mau vaksin? Karena di kampung kita baru ini ada apanya, beritanya, yaitu makanya rame-rame ini orang kampung kami semuanya ini. Semangat nggak Kak? Semangat, alhamdulillah. Vaksinasi di wilayah Mandailing, Natal meningkat dalam sepekan terakhir. Sekitar 700 hingga 1.000 warga setiap hari memadati lokasi vaksinasi karena takut kehabisan stok vaksin. Di Natal, Kota Nopan, Siabu, Linggabayu melaksanakan vaksinasi massal setiap harinya. Dan apabila masyarakat di desa-desa yang tidak ada kendaraan atau transport, kita lakukan penjemputan. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Madinah untuk menggunakan kendaraan-kendaraan bus untuk menjemput langsung ke desa-desa. Animo warga membuat serapan vaksinasi meningkat drastis dari angka 11% kini mencapai 30% di Mandailing, Natal. Saat ini percepatan vaksinasi sedang digalakan di seluruh Indonesia dengan target 208.265.720 jiwa. Per 21 September sudah lebih dari 80 juta orang mendapat vaksinasi pertama, di mana lebih dari 45 juta diantaranya sudah mendapat dosis kedua. Sedangkan sudah 864.324 orang mendapat vaksinasi dosis ketiga, dengan mayoritas penerima adalah tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 di Indonesia. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Gelaran karapan sapi di Bangkalan, Madura yang menimbulkan kerumunan viral di media sosial. Karena mendapat kecaman dan dianggap mengabaikan protokol kesehatan, Bupati Bangkalan akan mengevaluasi hal tersebut. Video pagelaran karapan sapi di lapangan Katol, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang menimbulkan kerumunan viral di media sosial. Pelaksanaan karapan sapi di masa pandemi ini pun dikecam oleh masyarakat. Apalagi angka COVID-19 di Kabupaten Bangkalan baru mereda. Bupati Bangkalan, Latif Amin Imron mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan karapan sapi tersebut. Insya Allah kita rapatkan, artinya jika di rapat nanti ini ada keputusan memperbolehkan tentunya dengan protokol kesehatan, dan insya Allah ini boleh. Nanti kita koordinasi Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Satgas COVID Kabupaten Bangkalan. Sementara pemerhati sosial, Matur Kusairi menilai gugus tugas COVID-19 Bangkalan gagal mengontrol kegiatan masyarakat hingga terjadinya kerumunan. Saya menduga ini ada proses pembiaran dan ini sangat tidak baik. Ketidaktegasan aparat ini nantinya akan mengundang protes dari warga sehingga masyarakat yang lain, komunitas yang lain nantinya akan melakukan hal yang sama. Masyarakat diharapkan dapat menahan diri untuk tidak menggelar acara serupa, mengingat pandemi COVID-19 belum usai. Gugus tugas serta aparat keamanan juga diminta untuk lebih tegas. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
25 siswa dan 3 guru sekolah MTS Al-Mutakin Jepara, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Bupati Jepara menginstruksikan agar pembelajaran tatap muka atau PTM dihentikan sementara. Dua 25 siswa dan 3 guru sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Mutakin Jepara, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Seluruh siswa yang terpapar COVID-19 merupakan siswa kelas 7. Awal mula klaster sekolah diketahui saat mereka akan menjalani vaksin COVID-19 Selasa 14 September lalu. Dari 50 siswa yang menjalani screening, 24 diantaranya tidak lolos karena sakit. Akhirnya ketika diadakan kegiatan vaksin itu dilalah, kemudian ada swab, ada hasil yang seperti itu. Kemudian akhirnya diadakan tindakan berikutnya sekitar tanggal 17 untuk diadakan tracing guru sama teman-teman yang kontak erat, yaitu kelas 7. Untuk guru yang terkonfirm yaitu 3, kemudian untuk siswanya berarti 25. Menanggapi adanya klaster sekolah di Madrasah Sanawiyah Al-Mutakin, Bupati Jepara menginstruksikan agar pembelajaran tatap muka seluruh sekolah di Jepara dihentikan sementara. Ini perlu penekanan lebih serius kepada para orang tua untuk mengingatkan para putra-putrinya di dalam semua kegiatannya itu selalu berprotokol kesehatan. Nah, kalau ditanya kemudian ini dibuka kembali kapan, saya kira ini menjadi evaluasi nanti. Apakah dilanjut atau ditutup? Sementara kita tutup. Di sini atau seluruh Jepara? Seluruh Jepara. Kita akan tutup untuk semua masyarakat kembali kita sadarkan. Pembelajaran tatap muka secara terbatas di Jepara berjalan hampir 1 bulan. Pemkab Jepara memberikan kelonggaran untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah secara terbatas dengan catatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menghentikan seluruh pelaksanaan pembelajaran tatap muka setelah puluhan siswa di sebuah sekolah positif COVID-19. Pemerintah Kabupaten akan evaluasi ulang kesiapan protokol kesehatan di sekolah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di semua sekolah. Tatap muka dihentikan setelah adanya kasus 90 siswa SMP Negeri 4 Kecamatan Mrebet terpapar COVID-19. Pihak pemerintah kabupaten akan mengevaluasi kesiapan protokol kesehatan di semua sekolah untuk menekan resiko penularan COVID-19. Jika semua sekolah sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat, sekolah bisa mulai pembelajaran tatap muka. Untuk sementara waktu, kita seluruh pelaksanaan PTM di Kabupaten Purbalingga diberhentikan sementara sampai dengan ada evaluasi lebih lanjut. 90 siswa SMP Negeri 4 Mrebet menjalani isolasi terpusat di gedung sekolah. Puluhan siswa terpapar COVID-19 setelah dilakukan tes cepat antigen. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Sementara itu, salah satu pelonggaran aturan PPKM, anak di bawah 12 tahun kini diperbolehkan masuk mal. Pengawasan dan penjagaan ketat orang tua terhadap anak-anak menjadi persyaratan utama. Dalam masa perpanjangan PPKM level 3 Jawa Bali, sejumlah penyesuaian baru mulai diuji coba. Salah satunya, kebijakan diperbolehkannya anak berusia di bawah 12 tahun untuk dapat mengunjungi mal di DKI Jakarta. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, sejumlah persyaratan dan imbauan protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. Untuk tenan-tenan kita sudah buka semua, dari mulai tenan non esensial juga sudah buka, Matahari kita sudah buka, Studio XX1 juga sudah buka. Nah, kita memang tidak punya area bermain untuk anak-anak. Itu sebenarnya kalau lihat dari keputusan gubernur memang belum boleh buka ya untuk permainan anak-anak itu. Dia tetap harus pakai pendamping. Jadi nggak boleh anak-anak itu gerombolan masuk tanpa ada pendamping. Itu aja sih. Seluruh toko di dalam mal sudah dibuka untuk para pengunjung. Jam operasional mal dimulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Adapun penyesuaian ini tidak dilakukan di semua daerah di Indonesia. Hanya 5 daerah saja yang melakukan uji coba ini. Di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
Aliansi Mahasiswa Nasional berkolaborasi dengan TNI Polri melaksanakan kegiatan vaksinasi merdeka yang digelar serentak untuk ribuan mahasiswa. Pelaksanaan vaksinasi serentak juga turut dihadiri Presiden Joko Widodo melalui daring. Kegiatan vaksinasi merdeka serentak untuk wilayah Solo digelar di kampus Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Solo Raya hadir mengikuti tahapan vaksinasi dengan secara tertib. Pelaksanaan vaksinasi turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara daring dari kampus IPB Bogor. Presiden meminta kepada para pemangku kepentingan agar tidak ada yang menahan stok vaksin. Seluruh vaksin yang ada di daerah harus segera disalurkan kepada masyarakat agar target 70% penduduk Indonesia tervaksin tercapai. Vaksinasi merdeka serentak ini merupakan kolaborasi Aliansi Mahasiswa Nasional bersama TNI Polri. Vaksinasi digelar di 10 kota dengan jumlah vaksin Sinovac 55.069 dosis. Hari ini kita telah melaksanakan vaksinasi, yang mana kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional, Gerakan Vaksinasi Gerakan Nasional, yang terdiri dari BEM Nusantara, BEM APTKIN, BEM Pertemi, dan Permikomnas dan Aman Indonesia melakukan vaksinasi serentak di 10 titik di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini khususnya di Solo kami mendapatkan bantuan sejumlah 5.000 dosis vaksin berjenis Sinovac, yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 23. Untuk wilayah Solo disalurkan 5.000 dosis. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa dan dukungan kepada program pemerintah untuk mencapai herd immunity. Selain kegiatan vaksinasi, dalam kesempatan tersebut juga dibagikan secara simbolis paket sembako untuk sejumlah mahasiswa. Dari Sukoharjo, Solo, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Jelang perhelatan PON 20 di Papua, Badan Intelijen Negara Papua bekerja sama dengan PBI Sport Indonesia menggelar vaksinasi di sejumlah titik di Papua. Vaksinasi difokuskan kepada para 5.000 pelajar. Dan mengawali kegiatan eksibisi sport Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua, PBI Sport Indonesia bekerja sama dengan Binda Papua menggelar vaksinasi bagi para pelajar di 3 titik di Jayapura, Papua. Vaksinasi diberikan bagi 5.000 pelajar di SMP 4, SMP Al-Ihsan, dan SMP YPK. Vaksinasi diberikan dengan harapan dapat meningkatkan herd immunity untuk menekan penyebaran virus corona untuk kelancaran perhelatan PON ke-20. Ini kita laksanakan bersama-sama dengan jumlah peserta vaksinasi sebanyak 5.000. Kita harapkan dengan vaksinasi ini bisa meningkatkan herd imunitas khususnya. Masih dari Papua, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Kampung Yoboy di Distrik Sentani, Jayapura, Papua. Sandi menjadi menteri pertama yang berkunjung ke Kampung Yoboy. Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno karena Kampung Yoboy terpilih sebagai satu dari 50 kampung desa wisata terbaik di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Dalam kunjungannya, Sandi mengakui keindahan Kampung Yoboy. Sementara Bupati Jayapura, Matius Awitau menyatakan Sandi merupakan menteri pertama yang singgah di Kampung Yoboy. Harapan kita bahwa setelah 50 desa wisata terbaik ini, kita akan tingkatkan desa wisata Kampung Yoboy ini menjadi desa wisata yang mandiri dengan intervensi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pentahelix. Institusi pendidikan harus terlibat, dunia usaha juga harus terlibat, tadi Telkomsel. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 melibatkan 1.831 desa di seluruh Indonesia. 100 desa dinyatakan lolos kurasi dikerucutkan menjadi 50 desa, salah satunya termasuk Kampung Yoboy. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sepanjang tahun 2021, program Kartu Prakerja telah memasuki gelombang atau batch ke-21. Tercatat sudah ada 5,2 juta peserta yang diterima pada program Kartu Prakerja. Dan program ini dapat mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah terus membuka gelombang Kartu Prakerja bagi masyarakat luas. Jutaan masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat program yang digagas Presiden Joko Widodo ini. Tidak hanya berperan sebagai bantuan sosial di tengah pandemi, program ini dapat meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha bagi penerimanya. Dan sepanjang tahun 2021 sampai dengan gelombang 20, dari batch 12 sampai dengan 20, ini 5,2 juta yang sudah diterima dan mendapatkan insentif 3,8 juta sebesar 7,3 triliun. Dan batch ini sekarang sedang dimulai gelombang ke-21 dengan 754.000 peserta. Pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai subsidi gaji atau bantuan subsidi upah sebesar Rp1 juta yang telah dibagikan kepada 4,61 juta pekerja yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.